jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali lagi di Islam itu Indah. Kita sedang membahas masalah yang ini penting untuk kita pelajari, apalagi untuk suami istri atau pasangan yang siap-siap untuk membangun rumah tangganya. Kita sedang membahas tema, tok tok tok, assalamualaikum, papa pulang. Masya Allah. Langsung aja pertanyaan aku tadi sama Bunda Tuti yang tadi aku potong. Sengaja aku potong biar Iya jamaah nih, yang ada Kak di rumah Suhani nih, Bunda udah penasaran. Aku penasaran, jamaah juga pasti penasaran. Aku ulangin lagi, bener gak sih kalau kita mau memberikan nafkah batin itu tidak boleh dalam keadaan tanpa busana. Karena nanti setan akan ikut dalam hubungan itu. Tadi kan Bunda bilang ini ada hadisnya, ya kan? Dan aku potong. Kalau gitu sekarang mohon penjelasannya Bunda Tuti, silakan. Baik, terima kasih jamaah-jamaah. Tema kali ini sangat indah sekali. Ini merupakan satu kode, simbol, komunikasi. Suami di kantor sudah bilang, karena kan namanya hasrat itu kadang-kadang kita tidak bisa tahu kapan datangnya, kapan kita tiba-tiba gitu. Nah ketika suami itu dari kantor atau dari tempat pekerjaan sudah berhasrat, memberikan kode, mama, assalamualaikum mama, papa pulang. Berarti di sini kan istri sudah paham. Ya Pak Ustadz ya, maka ketika datang ke rumah jangan langsung terburu-buru. Tadi adabnya ketika kita melaksanakan nafkah batin suami dan istri sudah dijelaskan oleh Habib, oleh Ustadz Maulana. Ada etikanya, ini Islam sangat indah sampai detail seperti itu dijelaskan. Jadi ketika kita melaksanakan nafkah batin jangan langsung, apalagi tidak berwudu dulu karena sudah hasrat tidak terbendung, langsung saja. Sampailah ketika datang itu langsung melepas semua dan langsung melakukan kewajiban nafkah lahir dan batin suami dan istri. Maka di sini dalam agama Islam itu diajarkan ada hukum, ada adab. Kalau hukum itu menjelaskan tentang bagaimana tentang perintah dari Allah, kalau kita laksanakan kita mendapatkan pahala. Kalau kita langgar mendapatkan dosa. Dan kalau hukumnya itu wajib, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Dan bagaimana ketika kita melaksanakan nafkah batin ini suami istri karena sudah tidak tahan misalkan sudah waktunya sampai lupalah berdoa, lupalah berwudu. Maka di situ dikatakan janganlah kalian bersetubuh dalam keadaan telanjang. Tetapi ada hadis lain mengatakan boleh kalian melihat aurat satu istrimu, kemudian hamba sahaya, bahkan ketika kita menyikapi dari hadis ini merupakan hadis yang sangat indah. Jangan sampai kita dianggap bahwa ini hadisnya memang dhaif, tetapi itu menjadikan kita untuk bagaimana tata cara, adabnya. Nabi itu ketika melaksanakan nafkah batin kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi itu menutup kepalanya. Itu saking bahwa dikhawatirkan setan ketika melakukan kita kewajiban akan ikut manakala kita dalam keadaan telanjang atau manakala kita tidak berdoa, minimal kita berdoa itu. Dan ketika kita sama-sama melepas maksimal atau sampai lupa berselimutlah supaya tidak disamakan kita dengan keledai. Oh. Nah itu artinya sampai sedetail itu pun ajaran agama Islam itu indah. Ya. Artinya dijelaskan, sholat juga dijelaskan, bagaimana kita kostum untuk sholat, bagaimana kita mau berkondangan, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita untuk formal, bagaimana pakaian untuk non formal, bahkan ketika mau melakukan nafkah batin pun kalau bisa adalah pakaian untuk itu gitu. Biar setan itu nggak nimbrung itu. Iya, karena memang ketika kita dalam keadaan telanjang itu setan akan mengikuti ketika kita melakukan nafkah lahir dan batin atau nafkah batin suami dan istri. Jadi dianjurkan di sini adalah pakailah selimut atau jangan sampai tidak sama sekali ada baju atau selai kain pun yang menempel kepada tubuh kita saat melaksanakan kewajiban. Karena kan itu ibadah. Ya. Dan itu disaksikan oleh malaikat kan. Ya. Nah kita kan sehari-hari ini kan malaikat mengiringi kita. Ya. Dan ketika kita sedang melakukan pun malaikat juga akan melihat. Maka kita adabnya di situ, maka di situ adab. Tapi manakala kita dua-duanya telanjang pun mohon maaf tanpa busana Tanpa pun busana. kalau suami istri ada yang mengatakan sebagian ulama diperbolehkan saja. Diperbolehkan tapi tetap ditutup selimut Iya, itu tapi ya. kalau kita bisa berselimut atau ada selembar kain itu lebih baik. Masya Allah, berarti Gitu memang ya. sebenarnya kan Islam mengajarkan semuanya dengan tata caranya yang indah Iya, ya. benar. Semua ada adabnya, ada aturannya. Cuma kadang orang mungkin berpikir,
ngapain sih ribet banget terlalu bertele-tele apa segala macam. Sebenarnya kan semua untuk kebaikan kita Iya ya. benar untuk kebaikan. Karena memang itu betul-betul ada akhlak ya gitu. Ada Sampai itu pun Rasulullah SAW itu mengatakan silakan tetapi kalau bisa selembar yang bisa menutupi atau selimut lah gitu lah. Masya Allah. Dan Iya. kalau kita ngikutin peraturan kadang-kadang juga asik loh Bunda. Iya, Ya, tapi nggak kalaupun selebor tidak juga ya nggak apa-apa. Iya Masya Walaupun Allah. tidak. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Untuk Kak Sony. pencerahannya Masya Allah. Pencerahan buat saya, buat jamaah yang ada di rumah juga. Karena ini memang sesuatu yang penting yang harus kita bahas. Jadi jangan cuma Iya. menganggap ini tabu. Karena memang pelajaran seperti ini yang akhirnya jadi bekal kita untuk ibadah suami istri ya Bun ya. Iya, Masya Allah. benar. Tapi gak cuma cukup sampai di sini aja jamaah yang ada di rumah. Pasti aku tahu jamaah tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan mengenai ini. Apalagi mengenai nafkah lahir batin nih. Nah ini kita bicara mengenai batinnya dulu. Ada lagi yang bertanya begini nih. Aku menanya sama Habib Muhammad Syahab. Siap. Habib, bener gak nih ketika suami istri hendak melakukan nafkah batin ini dilarang menyerupai binatang, Bib? Ini aku bingung nih menyerupai binatang nih maksudnya seperti apa Artinya nih? begini, ini juga dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama menyambung ustadzah tadi, artinya berhubungan kita membaca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Artinya jauhkan aku dari syaitan dan jauhkan apa yang kau rezekikan kepada kami dengan campur tangan daripada syaitan. Dan ketika kita, riwayat mengatakan ketika kita membaca doa itu, maka Allah tutup mata syaitan tidak melihat kita berhubungan. Benar. Gitu, ketika kita baca itu, maka Allah tutup matanya syaitan tidak melihat kita sedang berhubungan dengan istri kita. Itu makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti binatang langsung lihat isu buat tergap langsung gitu kan seperti kucing. Iya, iya, misalnya, iya, kan. iya. Artinya ada di sahabat menanyakan bagaimana itu ya Rasulullah supaya tidak seperti hewan, artinya ajak tadi sudah dijelaskan guru-guru kita berbicara dulu. pegang tangannya. Jadi langsung jangan ya tadi pemanasan dulu. Harus pemanasan dulu dengan yang baik-baik gitu ya, Bib. Ini harus dijelaskan supaya tidak langsung Ya. seperti hewan, seperti oh. kucing atau segala macam itu. Contoh kan dia langsung aja bahkan ribut-ribut dulu baru. Iya. Nah, kita kan manusia ini kan betul sama Maulana ya. Manusia ini kan sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu, yang kedua, jangan seperti hewan melakukan hubungan istri maaf dari belakang. Jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaluan belakang. Haram. Bahkan satu riwayat mengatakan terlaknat orang yang menghubungi atau menggauli istrinya dari kemaluan belakang. Ingat, hati-hati, itu diharamkan oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan nisaukum harthun lakum. Jadi artinya wanita ini adalah seperti cocok tanam buat kita, tempat kita menanam. Tapi dikata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun jadi fatihasakum annasyi'tum, artinya datangilah cocok tanam sebagaimana kau inginkan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ada tafsiriannya. Bagaimana? Alladzi yustahabbu. Boleh sebagaimana yang kau inginkan, tapi tidak keluar daripada yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala. Sebagaimana boleh mau pakai baju, tidak pakai baju, tapi tetap ada sunnah Nabi. Adab-adab itu yang diutamakan. Jadi jangan mendekati atau mempergauli istri dari kemaluan belakangnya. Kemudian jangan juga mempergaulin istri dalam keadaan haid. Ya, apabila seorang perempuan dalam keadaan haid haram, tidak boleh suami istri menggauli. Banyak riwayat. Tapi intinya kita kasih tahu tata caranya. Artinya masih bisa atau tidak suami untuk mendekati istri? Masih boleh. Tapi ada mubasyaratan, ada ghair mubasyarah. Artinya ada yang mubasyarah secara langsung dia berkenan dengan, ada ghair mubasyarah. Contohnya si istri dia pakai baju bawah. Ya. Supaya menutupin. Ya. Jadi suami bisa menahan sehingga tidak terjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, bagian atas boleh. Ini ilmu, ya, ini ilmu. Didengar, dipahami dengan ilmu dan hati yang bagus. Kita masih ini belajar. Jadi kalau ditanyakan, berarti tidak boleh sama sekali mendekati istri lagi haid, boleh.
Ya. Boleh, tapi Ada yang dimasakan tapinya ya. hatta yathurna di dalam pernikahan ini, di dalam sehingga dia suci, artinya tidak boleh bertemu dua kelamin. Tidak boleh, haram hukumnya. Haram. Tapi boleh nggak istri atau suami mendekat istri, melakukan sesuatu yang selain, boleh melakukan sesuatu selain bertemu dua kelamin, itu saja. Nah, hatta yathurna juga boleh ditambahkan dalam ilmu fikihnya seperti ini. Apabila seorang perempuan lagi haid, kemudian dia sudah suci, ya, apakah boleh juga suami menggauli istrinya? Tetap tidak boleh, kecuali sudah mandi. Harus mandi dulu. Ya, jadi seorang perempuan ini harus mandi janabah dulu, baru dia boleh bercampur betul dengan suaminya. Ini harus digaris bawah, jangan katanya saya sudah suci, tidak keluar darah haid lagi, kemudian boleh bercampur dengan suami istri, belum. Harus bersih-bersih Belum dulu boleh, ya, Bib, ya. harus bersih-bersih artinya mandi janabah. Jadi dia harus angkat janabahnya seperti itu. Nah mungkin itulah artian jangan mempergauli istri seperti binatang itu ya. Betul. Nggak boleh dari belakang ketika sedang haid. Karena memang jamaah istri kita tuh bukan binatang, istri kita itu bidadari Oh, ya. diangkat oleh Allah Diangkat Subhanahu sama wa Allah. Ta'ala. Jadi cara memperlakukan bidadari kan spesial Dengan ya. Beda. lembut. Masya Allah, jazakallah khair Habib Muhammad Syahab. Terima kasih untuk penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Baik, sekarang ada artikel yang harus aku bacain juga. Insya Allah ini jadi pelajaran lagi buat kita. Ini artikelnya adalah tidak dilayani berhubungan badan. Suami ancam istri dengan pisau. Astagfirullahaladzim. Suami di Surabaya ancam istri dengan pisau karena ditolak berhubungan badan. Itu dilakukan sang istri karena menolak diajak berhubungan badan. Ya Allah, ini bisa dibilang suaminya apa ya, egois sekali ya, karena memaksakan kehendak padahal belum saatnya gitu ya, sampai akhirnya memaksa dengan pisau. Nah pertanyaannya akhirnya bagaimana nih sebaiknya laki-laki mampu mengerti dan memiliki sikap sabar ketika memang istri sedang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan nafkah batin. Jadi tidak terjadi sebuah kezoliman. Mohon penjelasannya untuk guruku Ustadz Maulana, silakan. Saya izin sama Habib, Bunda Tuti dan semuanya. Saya ambil gini, karena saya dapat jatah bagaimana posisi kalau wanita, mohon maaf, tidak pengen tapi suaminya yang pengen. Ini perlu dijelas Ustaz, jatah apa nih? Nafkah batin. Nafkah batin. Nafkah batin. Ketika mau memenuhi hasratnya ternyata istri tidak mau, gimana posisi suami? Haram dosa. Nah itu kan biasanya kan gitu, haram dosa. Tunggu dulu. Dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Tunggu dulu, lihat posisi istri. Moodnya harus baik, makanya dirayu. Tadi saya menyambung aja. Kalau tadi Habib katakan harusnya jangan memperlakukan bagaikan binatang, artinya tidak boleh langsung. Kita ini manusia, assalamualaikum. Bagus temanya, judulnya aja udah sopan. Assalamualaikum, papa pulang. Aduh, jadi mohon izin ya, mohon maaf. Ini perumpamaan. Hargailah pasangan, minta ridhonya. Sekali lagi, minta ridhonya, kendalikan diri kita selain kita mengendalikan diri tapi minta keridanya, minta kehendak Allah. Inilah bagusnya salat sunat, wudu dulu, bincang-bincang, mandi dulu, pakai parfum. Prosesnya kata jamaah yang di rumah, keburu dingin. Keburu tidak lagi. Tidak, karena keinginan yang pertama bisa jadi nafsu. Sekali lagi, ketika keinginan pertama itu muncul, bisa jadi itu nafsu. Setan yang bermain di situ. Tapi tunggu keinginan yang kedua, bisa jadi itu akal yang bermain. Akal yang bermain. Sehingga bukan langsung seruduk-seruduk, tidak. Tapi ada, caranya, tunggu jamnya, tunggu masa ininya, bagus kayak gini. Jangan. Lalu yang ketiga, permintaan yang ketiga, bisa jadi itu adalah ibadah. Amin. Nah, sudah nilai ibadah di situ. Jadi tunggu dulu. Jadi adanya tahap demi tahap ini, ada rayuan dan sebagainya, udah sebagainya, untuk menekan nafsu, untuk mengendalikan nafsu supaya tidak kan ada yang dicambuk lah, dipukul lah, diseret lah, sampai diancam. Ini tidak boleh. Ingat ya. Serem banget Ustaz. Bahaya ya. Masalahnya saya sakit hati banget. Masa istri lihat, makanya ada istilah jangan memperkosa istri. Nah. Ini sama aja memperkosa istri kalau memaksa.
Emosi Ustadz Maulana nih. Baik. Lalu ingat, menerima dan memahami serta berjiwa penolong. Ini kan banyak orang, aduh tolonglah istrimu, bantulah istrimu. Lihat, oh kayaknya istriku lagi capek deh. Jangan dulu deh, kasihan. Perempuan itu ribet. Maaf Ustazah, ribet itu perempuan. Allah melaknat Allah perempuan-perempuan ya, yang banyak. menolak, Memang suami. Tapi dalam suatu riwayat imam itu mengatakan itu kalau tanpa uzur. Jadi tidak bisa laknat Nggak begitu bisa. aja, kesian dong wanita, tentang wanita-wanita saya belain. Makanya tadi dijelaskan sama Karena Ustadz Maulana. kadang-kala wanita itu capek ngurus anak 3. Ya, jadi dilihat kalau memang dia capek, Ya. dilihat keadaannya. Jadi bukan kalau tanpa uzur, tapi kalau ada uzur tidak dilaknat. Ya. Nah, Itu aja intinya. itulah makanya butuh kalau misalnya suami nggak boleh egois main ngejudge zolim, tapi sebenarnya harus tahu alasan dulu di balik semua itu kenapa. Sering begitu ya? Habis mancing-mancing. Baik, semoga ini jadi pelajaran buat kita dan pasti memang kita harus belajar sih. Kadang kita suka salah kaprah ya dikit-dikit. Zolim kamu harus melayani suami gitu. Senang, Ya. bahagia, itu. Dan sama-sama memberikan yang terbaik itu pastinya. Sayangnya bahasanya Habib belum keluar tadi yang waktu di tempat sebelum masuk ke sini. Iya ya. Itu Saya mau keluarkan sekarang. Jangan dulu. deh, nanti aja deh. Aduh, kita lanjutkan lagi jamaah. Ini pembahasan ini sebenarnya nggak cukup 1,5 jam, bisa sampai berhari-hari nih karena sangat penting banget, saking penting untuk dipelajari. Tapi sekarang aku mau ngebacain ini aja deh. Oke, pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja aku bacain ini ke Instagram kita dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mau tanya, sebelumnya saya mau curhat sedikit nih. Suami saya ketahuan selingkuh sampai 2 kali. Dan berhubungan dengan wanita-wanita kupu-kupu malam. Walaupun sudah sekitar 1 minggu ini dia bilang insaf tidak lagi nakal. Tapi sakit hati saya itu masih belum hilang. Apalagi saya lagi hamil. Saat dia minta jatah, kadangkala saya membayangkan saat dia sedang dengan wanita lain. Dan itu membuat saya merasa jijik. Apakah saya berdosa jika saya menolak berhubungan dengan suami saya Ustadz? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Dan akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita, Bunda Tuti. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Kak Soni untuk yang bertanya. Subhanallah, kita hidup ini memang tidak jauh daripada ujian. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita semata-mata Allah sayang kepada kita. Dan Allah itu menunjuk kepada kita memberikan ujiannya sesuai atau porsinya sudah Allah atur. Dan Allah berikan solusinya. Maka ketika kita mendapatkan ujian seperti yang tadi ditanyakan. Pertama sikap kita itu memang sabar itu tidak ada batasnya, unlimited. Dan ketika kita masih menjadi istri daripada suami kita. Ketika suami meminta kepada kita untuk nafkah atau kewajiban istri kepada suaminya. Dan istri itu pernah tersakiti atau kecewa atau memang betul-betul apa yang dilakukan oleh suaminya ini masih teringat, bahkan terngiang-ngiang. Suami itu meminta jatah kepada kita, bagaimana sikap kita sebagai istri? Apakah hukumnya di situ ketika kita menolak diajak untuk melakukan kewajiban kepada suami itu berdosa atau tidak? Tadi Habib sudah menjelaskan bahwa ada kriteria ketika suami meminta kewajiban kepada istrinya pada saat haid, kemudian pada saat nifas, ya, kemudian pada saat ada uzur lah ibarat kata, maka itu Allah akan memberikan ampunan dan tidak apa-apa. Kalau kita menolak, saya mah lagi ini, lagi haid. Bang, sabar, lagi haid. Udah berapa hari sih mah? Kadang-kadang suami itu menghitung hari. Udah tahu jadwalnya haid seorang istri itu 6 hari ditanya udah baru 4 hari Papa, Kak Soni baru 4 hari. Sabar ya. Sabar. Iya, tapi kalau tidak ada problem itu akan lepas, akan bahagia. Tapi manakala ada problem yang menjadikan penghalang bagi istri ingin melakukan kewajiban kepada suami, tapi satu sisi dia tersakiti bahkan sampai merasa jijik. Dan ingat apa yang dilakukan. Apakah ketika menolak itu berdosa? Tetap sebagai istri apapun yang terjadi, bagaimanapun keburukan suami atau itu ujian kita, kewajiban istri taat. Manakala dia masih dalam satu ikatan rumah tangga, dalam satu ikatan pernikahan, istri wajib taat. Tapi di sini kita harus banyak belajar. Mengapa harus banyak belajar? Karena memang suami memang jangan egois. Tadi Ustadz bilang jangan egois. Apa yang sudah dilakukan kepada istri, suami juga harus merasa bagaimana kalau itu terjadi kepada saya. Jadi jangan sampai istrilah yang menjadi korban. Harus dimengertilah suami, tapi sekarang juga pada saat istri sedang mengalami hal seperti itu, suami juga harus mengerti.
Oh, kalau misalkan menolak jangan langsung kayak tadi diancam dengan pisau. Introspeksi, kenapa istri menolak? Ada apa, what happened gitu ya. Iya, apa takut ditular penyakit karena sudah tahu. Nah, makanya di sini suami dan istri perlulah komunikasi. Tapi ketika berkat atau menyikapi tentang hal ini memang sangat rumit ini. Karena memang itu menyangkut kepada hati. Tapi kalau melihat kepada hukum, berdosa. Berdosa karena memang apapun yang terjadi istri harus melayani suami sebaik-baiknya. Kalau begitu enak di suami dong, istrinya kan menderita. Ya, bagaimana kalau kamu tapi tetap seorang istri itu memang harus taat. Dan itulah jihad kita seorang perempuan itu menahan hati, menahan emosi. Masya Allah. Dan disitulah Allah akan berikan pahala kepada kita manakala kita melaksanakan kewajiban kita sebagai istri yang solehah. Subhanallah menjadi istri yang soleh itu memang sulit. Tapi kalau dibiasakan memang. Suaminya juga harus perhatiannya juga lebih, jangan seenak-enaknya istri aja harus sabar iya, dong benar. ya. Makanya suami ketika sudah melakukan kesalahan, tolong mohon izin Ustadz ya jangan diulangi. Bagaimana kita niat nikah dari awal, kan tidak ingin saling menyakiti. Dan kalau ada salah satu yang sudah tersakiti, perempuan itu biasanya baper. Bawa perasaan, susah untuk melupakan. Apalagi lagi hamil kan. Apalagi lagi hamil. Masya Allah, Maka perasaan lagi. di sini suami jangan memaksa. Karena memang ya dalam psikologi kehamilan juga sedih kan. banget pasti. Dalam psikologi kehamilan juga kan bagaimana rasanya hamil. Bapak-bapak tidak merasakan hamil. Ibu-ibu yang merasakan hamil, sudah hamil, tersakiti, kecewa, maka disinilah perlunya seorang suami memahami, pengertian, kasih sayang dan mengalah. Oh mungkin hari ini istri saya menolak, bukan karena apa-apa, tapi lihat kan kita lihat sikapnya, gitu kan, isyaratnya. Kalau sedang menangis atau sedih, bang kayaknya saya lagi nggak mood nih. Tadi dikatakan jangan dipaksa, tunggu mungkin jam segini belum mood. Tapi barangkali nanti, barangkali besok gitu Kak Soni ya. Terima kasih Bunda Tuti, semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Amin, dan semoga harapannya semoga perkara seperti ini tidak terjadilah dalam kehidupan banyak orang lagi, tidak terulang lagi. Dan semoga juga nanti seorang istri akan menemukan suami yang baik. Jadi kalau udah dapetin istri itu jangan jadi kayak seenaknya aja. Karena kan kita kan jatuh cinta, mendekati kan karena cinta bukan karena nafsu doang ya kan. Masya Allah. Bunda terima kasih, Ustadz Maulana terima kasih, Habib Muhammad terima kasih. Semoga kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Saling setia, saling menyayangi. Semangat buat para perempuan di luar sana. Semoga menemukan suami yang baik-baik ke depannya dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan lagi yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan nanti kita juga akan sama-sama berdoa untuk kebaikan kita semua dan akan dipimpin oleh Habib Muhammad Syahab insya Allah. Nah jangan kemana-mana makanya tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.